Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Halo, ciao, hai semuanya. Apa kabar yang di Jakarta nih? Halo. Baik banget. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi hari ini balik ke topik di konten gue yang namanya Cutbray. Kali ini kita ngomongin topik-topik yang sebenarnya nggak penting banget sih buat dibahas, tapi cukup concern soal itu. Ya, terus hari ini gue mau kenalin dulu. Yang pertama ada adik ipar dari adik kedua gue, namanya Indri. Halo. Ya, nah, Indri usianya 20-an. Kerja di salah satu perusahaan, bergerak di bidang apa? Ekspedisi ya? Ekspedisi, ya. Ekspedisi di Jakarta. Terus yang kedua ada Nugi, adik gua nomor 3. Usianya juga 20-an. Halo. 17. Sekarang masih mahasiswa S2 di salah satu perusahaan universitas swasta di Jakarta. Oke, yang ketiga adik gue yang terakhir nomor 4 ada Jeko. Masih SMA. Kelas berapa aja? Kelas 3 ya? Kelas 2. Kelas 2. Kelas berapa sekarang kalau dibilang? 11. Kelas 11. Umurnya masih 17. Nanti semua Instagramnya akan gue tulis di sini. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini itu adalah tentang ngomong dengan bahasa campur-campur ala anak Jaksel. Nah, makanya hari ini gue ngajak ngomongnya sama yang masih muda-muda. Soalnya kan kalau kayak gitu tuh biasanya yang lebih sering melakukan adalah orang-orang yang di umur kalian ya, 20-an, belasan. Mungkin anak umur 30-an sih jarang ngomong kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan gue yang pertama langsung aja. Nah, menurut kalian gimana nih kalau ngomong bahasa Indonesia itu dicampur sama bahasa lain? Kan biasanya sering tuh ya, emang sih bahasa kita kan juga emang bahasa yang banyak mengunduh dari bahasa-bahasa lain ya, bahasa luar kayak bahasa Arab, ada percampuran bahasa Portugis juga, terus ada bahasa Inggris juga, jadi udah asimilasi gitu. Nah, menurut kalian gimana nih? Bagus atau enggak kalau ngomongnya dicampur-campur gitu? Apakah penting untuk jadi kayak gitu sekarang? Atau apakah enggak akan menghilangkan jati diri dari bahasa Indonesia sendiri? Oke, gue mulai dari yang cewek dulu ya, dari Indri. Gimana menurut Indri? Kalau menurut aku sih dibilang penting atau enggaknya mungkin tergantung ya. Kalau misalkan konteksnya lagi ngomong sama kayak teman-teman yang seumuran gitu kan. Maksudnya bukan dibilang gaul juga sih. Cuma kan kadang kayak kita biasa kayak dengerin lagu barat, terus kayak misalkan kayak bahasa barat ya, kayak kita biasa dengerin lagu barat, terus kayak biasa nonton film-film luar kayak gitu. Jadi kadang hal-hal yang tanpa kita sadarin tuh kecampur bahasanya, kayak mau ngomong apa jadi kayak kecampur antara Indonesia sama bahasa Inggris gitu kan. Cuma tergantung konteksnya. Kalau memang di dalam hal yang formal kayak misalkan pekerjaan, lagi kayak lagi ngomong sama atasan gitu, atau misalkan kayak di anak-anak kuliahan kayak dia lagi ngomong sama dosennya, kalau dicampur-campur gitu ya rada kurang sopan sih kayak gitu. Terus kadang apakah akan sebenarnya kayak kalau pakai bahasa dicampur gitu bukannya akan menghilangkan jati diri dari bahasa Indonesia itu sendiri nggak sih? Mungkin iya, tapi enggak juga sih. Maksudnya sebenarnya kan bahasa Indonesia itu sendiri maksudnya kayak emang udah jadi diri kita kan sebagai warga Indonesia gitu. Jadi, tapi kayaknya kalau soal bahasa yang dicampur menurut aku sih nggak terlalu deh, karena
kayak mengikuti perkembangan zaman juga kan. Ya, oke. Oke, kalau dari Nugi gimana? Kalau menurut saya sih, kalau bahasa yang campur-campur gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ngomongnya itu sama yang seumuran gitu, umurnya kayak Oke. saya sama teman saya itu boleh baru. Kalau misalnya saya sama kayak teman kampus saya kan udah banyak yang bawa bapak dan udah banyak yang juga berkeluarga, kayaknya nggak cocok gitu kayak kita ngobrol pakai bahasa asing gitu, takutnya ya kayak nggak sopan Atau nggak ngerti? Iya, enggak sih, kalau nggak ngerti sih ya mungkin ngerti juga, tapi kalau emang Kalau buat nggak ngerti, orang yang lebih tua kayaknya nggak begitu cocok sih, kayak songong aja gitu, kayak nih orang apa sih ngomongnya kayak Inggris gitu. Iya, iya. Padahal kan bahasa Indonesia juga bisa kan katanya, paling gitu dibilangnya, kayak enak Iya. juga ya, gitu aja sih. Ya betul. Nah kalau dari Jeko sendiri gimana nih? Biasanya kan anak SMA suka kayak gitu kan, ke bawah misalnya pergaulan atau sosial media yang sekarang udah lebih. Kita tuh hidup di zaman sosial media yang dimana bisa ngeliat contoh dari mana aja gitu kan. Nah kalau dari Jeko sendiri gimana, Jack? ya kalau menurut gue ya, ngomong kayak gitu sih biasa aja. Itu udah hal yang wajar. Jangan gue. Ya, itu udah biasa. Kan orang-orang kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau ngomong tua, ya kita harus sopan. Karena dari dulu kita udah diajarin sopan. Buat apa kita sekolah kalau kita sopan tua? Nggak nyambung. Kayak lucu. Jadi pada intinya kalau dari yang gue tangkap dari lo bertiga, jadi bahasa itu sebenarnya kalau dicampur nggak apa-apa ya kalau sesama teman, tapi kalau misalnya sama Iya, orang, nggak apa-apa. karena kita kan masih biar bagaimanapun kita adatnya masih timur ya, masih menghormati orang-orang yang lebih tua, ke bawah ke kesopanan, norma-norma kesopanan. Yang penting sih kita Ya, di mana taruh bahasanya itu. Kalau misalnya kita lagi nongkrong sama yang tua, kita harus ngomongnya kayak gimana. Kalau sama yang pantaran kayak gimana, sama yang lebih kecil kayak gimana. nah Ya tahu. Menyesuaikan, lebih tepatnya menyesuaikan. oke. Ya, tapi sekarang pertanyaannya, oke, sekarang bahasa mix itu kan jadi kayak udah jadi kebiasaan ada di kehidupan sehari-hari ya. Sering banget gue dengar orang ngomong dicampur-campur kayak gitu. Gue sendiri pun kadang-kadang masih suka campur-campur kayak gitu juga sih. Apalagi kayak bahasa-bahasa yang sering banget kita pakai kan. Kayaknya udah jarang banget dengar orang bilang maaf nggak sih? Seringan bilangnya sorry ya kan? Iya. Sama Terus? kayak terima kasih aja kebanyakan thank you. Iya kayak gitu, yang kayak gitu-gitulah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah nantinya untuk generasi-generasi nggak tahu, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, mereka akan kehilangan itu. Jadi susah untuk berbahasa Indonesia dengan baik lagi gitu. Menurut lo gimana? Sekarang dari yang lebih muda dulu dah. Dari Jeko gimana, Jack? Kita boleh aja mix bahasa kayak gitu, kayak ngomong ucap maaf jadi sorry, tapi kita jangan lupa bahasa kita sendiri yang udah ada dari dulu. Kita harus lestarikan itu. Jadinya ya gak apa-apa sih, tapi jangan sampai lupain aja. Nah, untuk bisa jadi nggak lupa itu gimana caranya? Ya untuk bisa jadi apa tuh ya, bisa jadi nggak lupa, kita tuh harus pakai bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa asing cuma buat ada kepentingan aja, nggak dipakai untuk sehari-hari, komunikasi sehari-hari itu. Oke. Oke, gue nggak tahu sih gue ngerti apa enggak jawab. Oke. Kalau Nugi gimana? Jangan dengerin tuh jawabannya si Jeko, emang nggak jelas dia sama orangnya, nggak jelas. Menurut lo gimana, Nugi? Kalau menurut saya mah bahasa ya, kita kan emang harus bisa bahasa Inggris kan untuk bersaing di dunia kerja, dan untuk generasi selanjutnya ya
emang juga harus bahasa Inggris, dan juga sekarang kan ada Cina juga kan, harus belajar bahasa Mandarin juga kalau bisa. Tapi kalau buat kehidupan sehari sih ya emang bahasa Indonesia itu harus lebih ditingkatkan lagi di dalam berkomunikasi. Pokoknya kayak menyesuaikan aja gitu bahasa untuk misalnya untuk anak-anak dan cucu-cucu juga, generasi selanjutnya gitu. Seperti itu sih. Ya, maksudnya caranya untuk menjaga itu supaya nggak hilang gimana? Supaya misalnya nggak lupa. Kayak bahasa Indonesia itu nggak hilang. Ya, tetap bisa Untuk berbahasa generasi yang baik selanjutnya. tanpa harus dicampur-campur. Ya sebenarnya dari kita sendiri, dan juga dari kita untuk ngajarin generasi selanjutnya itu bahwa bahasa Indonesia itu ya harus diajarkan juga, buat komunikasi jangan dicampur-campur gitu juga, buat ngomong ke orang yang lebih tua, seperti itu sih. Oke. Kalau dari Indri gimana menurut Indri? Kalau menurut aku sih, apakah bahasa Indonesia itu akan hilang 10 atau 20 tahun ke depan? Menurut aku enggak, karena apa ya, maksudnya anak itu akan belajar, atau maksudnya apa yang ibunya ajarkan gitu, pasti kan maksudnya kayak akan tertanam kan di diri dia kan. Jadi kayak seorang anak dilahirkan sama seorang ibu, jadi bahasa ibunya tuh akan jadi bahasa sehari-harinya dia, yang mungkin memang kita belajar bahasa Inggris atau Mandarin dan lainnya. Tapi menurut aku apa yang orang tuanya atau lingkungannya lakuin, kayak misalkan kayak selalu karena dia tinggal di Jakarta, maksudnya dia orang Indonesia tinggal di Jakarta, ya pasti bahasa Indonesia yang memang akan melekat di diri dia gitu. Terus kalau misalkan cara biar kita bisa menanamkan atau misalkan kayak ngajarin anak itu atau biar tetap berbahasa Indonesia yang baik, menurut aku sih kayaknya bisa dengan banyak hal sih. Soalnya kan sekarang film-film di Indonesia juga banyak ya, yang mana filmnya juga bagus gitu. Bukan yang ecek-ecek kayak film zaman dulu yang dikit-dikit berbau seks gitu kan. Nah terus lagu-lagu di Indonesia, penyanyi kita juga punya karya yang bagus kok kayak gitu, dan yang mana mereka gunain benar-benar pure bahasa Indonesia tanpa dicampur-campur kayak gitu. Dari hal-hal gitu aja sih menurut aku cukup bisa buat kita kayak sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa digunain dalam konteks apapun loh, even buat lagu atau di film atau di apapun gitu loh, kayak gitu sih. Oke. Nah, ini menarik nih. Berarti kan tetap harus balik lagi ke lingkungan kan? Kayak maksudnya lingkungan terdekat adalah keluarga. Tapi dari yang gue lihat sih, udah mulai banyak nih kayaknya orang-orang Indonesia juga yang justru mengajarkan anaknya untuk berbahasa Inggris tanpa berbahasa Indonesia. Karena bisa dilihat lah dari YouTube tuh banyak banget orang Indonesia yang dua-duanya orang Indonesia atau salah satunya orang Indonesia tinggalnya di Indonesia, tapi anaknya nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Jadi menurut lo gimana? Maksudnya kayak kalau kayak gitu kan berarti meskipun tinggal di Indonesia itu nggak menjamin si anak itu bisa berbahasa Indonesia dong. Gimana dari Nugi dulu? Biar ganti. Ya kalau dari saya sih, ya sebenarnya ya itu kesalahan orang tuanya sih. Kayaknya orang tuanya tuh terlalu milenial lah kalau disebutnya. Terlalu ya kayak kebarat-baratan gitu, kayak pokoknya apa-apa serba Inggris deh ngajarinnya. Kayak bahasa Indonesia tuh kayaknya nggak terlalu perlu lah bahasa Indonesia. Lagian juga kalau kita bisa bahasa Inggris, kenapa harus juga belajar bahasa Indonesia kan? Paling gitu sih, kayak dia udah mengkonsep meskipun tinggalnya di Indonesia. Iya, meskipun tinggal di Indonesia, ya kayak keren nih anak gue bisa bahasa Inggrisnya lancar, tanpa nggak bisa bahasa Indonesia mah belakangan lah, paling gitu sih emang anggapnya. Berarti kesalahan orang tuanya juga itu yang mengajarkan anaknya untuk tidak bisa berbahasa Indonesia walaupun tinggal di Indonesia. Dan emang harus kan di Indonesia juga harus berkomunikasi, masa pakai bahasa Inggris? Kan nggak semua orang ngerti juga bisa bahasa Inggris. Iya. Seperti itu sih. Oke, kalau dari lo gimana, Jack? Kalau orang tuanya dua-duanya orang Indonesia, tinggal di Indonesia tapi anaknya nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali misalnya. Ya kalau dari saya sih itu tuh nggak boleh dicontoh sama yang orang Indonesia. Soalnya ya kalau misalnya kita lahir di Indonesia ya kita harus
melestarikan bahasa Indonesia itu sampai nanti. Saya aduh jangan itu. Aduh. Nggak bisa aja. Kalau lo gimana sih? Menurut Indri? Kalau aku sih tergantung ya. Maksudnya gini, kalau orang tuanya dua-duanya orang Indonesia, terus tinggal di Jakarta juga atau tinggal di Indonesia juga, tapi anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau di case itu mungkin gimana ya, maksudnya beda-beda sih. Ada yang mungkin memang kehendak orang tuanya mau anaknya kayak ya udah nggak apa-apa belajar bahasa Inggris aja gitu, maksudnya mau belajar menguasai bahasa yang di luar bahasa Indonesia, karena dia mau mungkin anaknya kayak apa ya, maksudnya kayak tau lah di Indonesia atau di Jakarta itu kalau orang bisa bahasa Inggris itu lebih kelihatan superior gitu kan, atau mungkin dia pengen anaknya one step ahead dibanding yang lain kayak gitu kan. Oke. Atau mungkin bisa juga kan kita nggak tahu, maksudnya apakah ketika dari anaknya kecil karena dia selalu nonton TV yang bahasa Inggris full atau dengerin hal-hal yang bahasa Inggris full dan akhirnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, itu kan bukan karena bukan karena hal yang dia mau kan, mungkin ada trouble sama kesehatannya atau mentalnya kan kita nggak pernah tahu kayak gitu. Cuman baiknya sih kalau menurut aku ya bahasa Indonesia bukannya harus mengutamakan bahasa Indonesia dan bahasa yang lain nggak penting, enggak, sebenarnya semua bahasa sama pentingnya, tergantung gimana kita tinggal, karena bahasa itu alat kita berkomunikasi kan dimanapun kayak gitu. Pertanyaan terakhir, seberapa penting jadinya untuk belajar bahasa asing tanpa menghilangkan bahasa Indonesia itu sendiri? Ya Indri, gimana? Penting banget. Penting banget, soalnya kalau misalkan kita belajar bahasa asing terus kita maksudnya kayak ya udah fully pakai bahasa asing, kan belum tentu keluarga atau orang terdekat kita ngerti ya kan. Nanti kita komunikasi sama mereka gimana kalau misalkan kita nggak bisa bahasa ibu kita sendiri kayak gitu. Terus kayak ya lebih menyesuaikan aja sih di mana kita berada kayak gitu. Oke. Kalau menurut Nugi gimana? Kalau menurut saya mah kayak kalau seberapa penting sih belajar bahasa asing kan tanpa melupakan bahasa sendiri. Ya. Sebenarnya kalau belajar bahasa asing tuh ya kalau buat di zaman globalisasi sekarang tuh sangat penting ya. Apalagi bahasa Mandarin dan bahasa Inggris tuh sangat penting buat masa depan kita juga. Tapi bahasa Indonesia itu jangan dilupakan juga karena ya kita sehari-hari kan hidup dengan bahasa Indonesia, dari kecil juga belajar bahasa Indonesia. Pokoknya kalau belajar bahasa asing tuh penting buat masa depan kita, bukan buat kehidupan sehari-hari gitu, untuk kita pakai bahasa asing, seperti itu sih. Oke, jadi tetap aja ya, biar bagaimanapun, biar tinggal dimanapun, biar maksudnya kayak dunia udah berubah, semakin maju, tetap aja bahasa kita tetap harus dijaga kan, tetap kita harus bisa. Oke, thank you udah mau ada di sini sampai Jeko hilang nih. Ya, tapi thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk topik-topik lain yang lebih seru, yang ada di sekitaran anak muda, yang sering banget, yang bikin kita concern atau nggak bikin kita concern juga kita omongin aja. Oke, thank you semuanya. Stay safe. Sampai ketemu lagi. Ciao. Dadah.